Yo semuanya, gimana status hari ini? Masih jomblo? Hari gini kok jomblo? Ya wes lah kalau begitu, asal kalian tetap bahagia pokoknya. Film kita kali ini akan melanjutkan aksi seru dari Ethan, di mana kali ini Ethan akan ditugaskan lagi dengan misi-misi yang membahayakan dan menegangkan. Seberapa berbahaya dan menegangkankah misi Ethan kali ini? Langsung aja kita let's go ke filmnya. Film diawali dengan menampilkan seorang pria bernama Hanaway yang berlari dari dua orang yang menyerangnya. Hanaway melompat yang untungnya Hanaway tak menyentuh tanah. Saat Hanaway sudah berhasil selamat, datanglah seorang wanita. Ia menembak Hanaway lalu mengambil tas yang dibawa Hanaway. Scene lalu berpindah di kota Moskow, tepatnya di sebuah penjara terdapat Benji dan Jane yang akan membantu Ethan untuk melarikan diri dari penjara tersebut. Benji bertugas membuka seluruh sel yang dihuni oleh para napi sehingga terjadilah keributan di sana. Lalu tibalah saatnya Ethan untuk keluar dari selnya. Namun ia tak langsung pergi. Ethan malah berjalan menuju sel lain untuk menjemput temannya yang lain, yaitu Bogdan. Setelah membawa Bogdan, mereka dikepung oleh para polisi. Untungnya, mereka lebih cepat berlari menuju sebuah ruangan kosong. Lalu Jane melubagi lantai ruangan dan mereka pun berlari melalui sebuah lorong untuk membebaskan diri. Dan film Mission Impossible Ghost Protocol pun dimulai. Kini Ethan dan timnya sudah berada di mobil yang dikendarai Benji. Ethan menembakkan pembius pada Bogdan lalu ia dipindahkan ke mobil lain. Jane kemudian berkata pada Ethan bahwa mereka sedang mengincar sebuah dokumen yang berisi kode peluncuran nuklir Rusia, tapi sayangnya mereka kehilangan dokumen itu karena ada sekelompok orang yang juga mengincar dokumen tersebut, sehingga mengakibatkan Hanaway meninggal akibat tertembak oleh seorang wanita yang bernama Sabine Moreau. Setelah itu, Benji menghentikan mobilnya di tempat telepon umum untuk mengetahui misi mereka selanjutnya. Mereka mendapat misi untuk mengungkapkan identitas Cobalt yang ada di Kremlin. Mereka harus masuk ke Kremlin dengan cara Ethan yang akan menyamar menjadi Jenderal Anatoly Fedorov. Ethan dan timnya hanya memiliki waktu 4 jam 52 menit sebelum kedatangan Cobalt ke Kremlin untuk menghancurkan identitasnya. Scene lalu berpindah menampilkan Ethan yang menyamar menjadi Jenderal Anatoly dan Benji yang menyamar menjadi asistennya. Sedangkan Jane bertugas melepaskan balon yang membawa sebuah alat ke dalam cerobong asap. Di sisi lain, Ethan dan Benji berhasil masuk namun seorang petugas meminta kartu pengenal sang jenderal. Lalu Ethan pun memberikannya kartu itu. Awalnya kartu itu tak terdaftar di monitor. Benji pun segera memeriksa sistemnya lalu meminta petugas itu untuk memeriksa ulang. Untungnya layar monitor menunjukkan bahwa kartu pengenal itu asli dan juga terdaftar. Ethan dan Benji kembali melanjutkan misi mereka untuk pergi ke ruang kearsipan. Di ruangan itu, Ethan dan Benji mengatur kamera CCTV dan juga mengalihkan perhatian satu petugas yang ada di sana menggunakan alat canggih seperti ilustrasi yang bisa mengatur pandangan si petugas sehingga mereka dapat berjalan tanpa ketahuan. Ethan kemudian masuk ke suatu ruangan untuk mendapatkan dokumen berisi identitas Cobalt. Namun Ethan tak mendapatkannya. Tiba-tiba Ethan dan timnya mendengar suara orang lain yang terhubung dengan frekuensi mereka. Suara itu memerintah seseorang untuk meledakkan bangunan Kremlin. Lalu para prajurit pun bergegas untuk menangkap orang itu. Ethan dan timnya dilanda kebingungan. Mereka membatalkan rencana mereka lalu berpencar. Ethan berlari menuju pintu gerbang lalu memerintahkan para prajurit untuk menutup seluruh akses masuk. Lalu ia keluar dari tempat itu dan mengubah penampilannya. Sekeluarnya ia dari tempat itu, ledakan terjadi berkali-kali yang mengakibatkan Kremlin runtuh dan Ethan menjadi salah satu korban dari ledakan itu. Ethan dilarikan ke rumah sakit, lalu seorang pria yang merupakan agen asal Rusia datang menghampirinya dan berkata bahwa Ethanlah pelaku utama dari ledakan yang terjadi di Kremlin. Ethan diam-diam mengambil paperclip yang dibawa oleh seorang perawat. Lalu saat agen itu berbicara dengan rekannya, Ethan pun pergi yang membuat agen itu panik kemudian mencari Ethan lewat jendela. Ternyata Ethan masih berada di dekat jendela dan ia berniat untuk melompat ke tong sampah. Namun agen itu sudah lebih dulu menemukannya. Ethan pun kembali mendekat pada agen itu. Ethan melihat sebuah mobil lalu Ethan melepas ikat pinggangnya dan ia pun berhasil pergi.
Ethan mengambil beberapa pakaian kemudian menelepon agen lain untuk mengevakuasi dirinya sesegera mungkin. Di sisi lain, terdapat seorang pria yang bernama Leonid sedang menonton berita tentang kejadian runtuhnya Kremlin. Leonid memerintahkan istrinya untuk segera berkemas dan pergi dari Rusia. Saat Leonid menoleh ke arah istri dan anaknya, seorang pria yang bernama Kurt Hendricks duduk di meja makannya, sedangkan anak dan istrinya ditangkap oleh anak buahnya. Kurt berkata bahwa ada pekerjaan untuknya. Di sisi lain, Ethan memasuki sebuah mobil yang ditumpangi oleh Pak Menteri dan juga seorang analis lapangan yaitu William Brand. Ethan menggambarkan wajah seseorang lalu mendeskripsikan ciri-ciri orang tersebut pada Brand. Brand berkata bahwa bisa jadi orang itu adalah Kurt Hendricks, mantan pejabat yang ber-IQ tinggi dan juga salah satu ahli nuklir. Ethan menyadari bahwa Kurt adalah Cobalt yang mereka cari. Kurt saat itu berpapasan dengannya yang membuat Ethan semakin yakin. Pak Menteri kemudian berkata bahwa IMF saat ini tak berjalan lagi karena ketegangan yang terjadi antara Amerika dan juga Rusia. Pemerintah Amerika menyalahkan IMF atas segala permasalahan antara Amerika dan Rusia. Ditambah lagi, Ethan yang menjadi tersangka utama dari runtuhnya Kremlin. Pak Menteri memberikan solusi pada Ethan dan juga sebuah disk yang berisi misi selanjutnya. Namun, tiba-tiba serangan datang yang menyebabkan Pak Menteri dan sopir mobil tertembak, sehingga mereka pun terjatuh ke sungai. Saat Ethan dan Brand akan keluar, serangan kembali datang. Lalu Ethan menghidupkan suar dan meletakkannya pada salah satu mayat. Saat perhatian para petugas teralihkan, Ethan dan Brand pun berenang menuju tempat lain lalu pergi mencari sebuah gerbong yang akan mereka tumpangi. Setelah berhasil membuka gerbong itu, ternyata Benji dan Jane sudah lebih dulu berada di sana. Ethan membuka monitor yang menampilkan wajah Kurt Hendricks. Kurt adalah ahli nuklir yang mempunyai ide gila untuk menciptakan bencana dari bom nuklir seperti yang terjadi di Hiroshima dan Nagasaki. Namun idenya itu tentunya ilegal dan dapat membahayakan banyak orang. Karena itu, Ethan memutuskan untuk pergi ke Dubai, tepatnya di Burj Hotel, tempat di mana Sabine akan menginap dan memberikan dokumen yang berisi kode peluncuran nuklir pada salah satu asisten Kurt, yaitu Wistrom. Namun, misi ini mereka lakukan sendiri karena Presiden sudah menetapkan Ghost Protocol yang mengakibatkan IMF dibubarkan. Artinya, tak ada dukungan dari siapapun kecuali mereka berempat. Scene lalu berpindah menampilkan Ethan dan timnya yang kini berada di Dubai menuju gedung tertinggi yaitu Burj Khalifa. Sesampainya di hotel, Benji berkata bahwa ada sedikit masalah yaitu ia perlu meretas sistem keamanan hotel melalui ruangan server yang ada di lantai 130. Masalah ini mengharuskan Ethan memanjat ke lantai atas menggunakan sarung tangan yang dapat merekat. Benji memberikan alat penghubung server pada Ethan agar server di hotel itu dapat tersambung melalui laptopnya dan Ethan pun segera memanjat menuju lantai 130. Di sisi lain, Brand melihat badai pasir yang untungnya masih jauh dari Burj Khalifa. Ethan kembali memanjat, namun tiba-tiba salah satu sarung tangannya tak berfungsi. Ethan melepaskan sarung tangan itu dan tetap melanjutkan aksinya dengan hanya mengandalkan satu sarung tangan yang masih berfungsi. Hingga akhirnya Ethan sampai di lantai server lalu mulai membuka kaca. Namun ia kehilangan keseimbangan dan menjatuhkan alat pemecah kaca. Ethan terpaksa harus menendang kaca itu hingga pecah. Ethan kemudian meletakkan alat penghubung server agar Benji dapat mengakses sistem keamanan hotel. Setelah berhasil, Benji segera mengganti nomor ruangan hotel agar Sabine memasuki ruangan yang salah. Di sisi lain, Ethan tak bisa kembali karena kedua sarung tangannya sudah tak berfungsi. Ethan menggunakan kabel yang ada di ruangan itu lalu melompat. Sayangnya, kabel itu tak cukup panjang sehingga Ethan terpaksa memotong kabel itu dan melompat ke ruangannya. Hampir saja Ethan terjatuh jika Brand dan Jane tak menarik kakinya. Misi mereka selanjutnya adalah menyamar. Jane memasangkan lensa pada mata Brand. Lensa itu akan menangkap gambar lalu mencetaknya melalui printer berbentuk koper. Benji memberikan alat pelacak pada Ethan. Alat itu dapat melacak keberadaan koper jika Wistrom berusaha melarikan diri. Ethan melihat ke arah laptop yang menampilkan Wistrom datang bersama Leonid. Leonid adalah ahli sandi yang mungkin akan menguji keaslian dari kode peluncuran. Ethan memutuskan untuk memberikan kode yang asli pada Wistrom. Namun Brand tak setuju lalu mengancam Ethan akan membuang koper itu. Ethan membujuk Brand untuk tak melakukan hal itu. Tiba-tiba alat yang mencetak topeng rusak yang artinya mereka tak bisa menyamar menggunakan topeng.
Ethan nekat untuk tetap melanjutkan misi tanpa penyamaran. Ethan dan Bran menyamar menjadi Wistrom dan Leonid lalu pergi untuk menemui Sabine. Sedangkan Jane pergi ke ruangan yang sudah ditentukan untuk menyamar menjadi Sabine dan bertemu dengan Wistrom dan Leonid. Setelah Sabine memberikan dokumen itu, Bran mulai memeriksanya lalu mengedipkan matanya agar lensa yang ia gunakan dapat menangkap dan mencetak dokumen itu di koper yang akan Kurt dapatkan. Di sisi lain, Wistrom sudah memberikan berlian yang diinginkan Sabine. Lalu Benji datang menyamar menjadi seorang pelayan, kemudian mengambil berlian itu. Sabine memastikan keaslian berlian. Setelah itu, ia memberikan dokumen itu pada Bran. Sabine melihat lensa yang ada di mata Bran lalu memerintahkan pengawalnya untuk menyerang Ethan dan Bran. Sedangkan Sabine pergi melarikan diri. Di sisi lain, Wistrom segera pergi setelah Leonid yang baru saja mengatakan bahwa dokumen itu asli. Leonid mengikuti Wistrom lalu memintanya untuk membebaskan anak dan istrinya, namun Leonid malah ditembak. Ethan pergi untuk menangkap Kurt, namun tiba-tiba agen dari Rusia datang menangkap Ethan. Ethan melawan agen itu sehingga muncullah suara tembakan yang membuat Kurt berhasil melarikan diri. Ethan pun kembali mengejar Wistrom. Di sisi lain, Jane yang berhasil menangkap Sabine membawanya ke ruangan lalu menyuruh Benji untuk menjaganya. Saat Bran menghubungi Benji dan berkata bahwa Leonid sudah tertembak mati, Sabine menyerang Benji lalu Jane datang kemudian mereka berkelahi hingga akhirnya Jane menendang Sabine dari gedung tinggi. Di sisi lain, Ethan berlari mengejar Wistrom namun badai pasir kini melanda wilayah kota yang menyulitkan Ethan untuk dapat melihat. Untungnya ada kacamata di sakunya. Ethan mencari sinyal dari Kurt lalu saat sinyal itu muncul ternyata Wistrom datang menyerangnya dengan menggunakan mobil. Ethan sempat melawan namun tak berhasil. Ethan pun kembali mengejar Kurt menggunakan mobil orang. Ethan menabrakkan mobilnya dengan mobil Wistrom dari arah berlawanan hingga terjadilah kecelakaan. Ethan mendekati mobil milik Kurt tapi tak ada orang di dalamnya. Ethan kemudian melihat Wistrom yang berlari lalu menaiki sebuah truk. Wistrom kemudian melepaskan topengnya yang ternyata dia adalah Kurt. Sayangnya Ethan tak mampu mengejar Kurt yang sudah pergi menjauhinya. Scene lalu berpindah menampilkan keempat anggota tim yang kini saling menyalahkan atas kegagalan misi mereka. Ethan bertanya pada Bran siapa sebenarnya dia. Bran yang mengaku hanya sebagai analis lapangan tak mungkin mempunyai kemampuan berkelahi yang hampir setara dengan Ethan. Bran berkata bahwa semuanya memiliki rahasia dan Bran memilih untuk menutup mulutnya. Lalu Ethan mendapat panggilan dari seseorang dan pergi meninggalkan mereka. Ternyata Ethan pergi untuk menemui Bogdan. Bogdan mengenalkan Ethan pada seorang pria yang merupakan sepupu Bogdan. Ethan berkata bahwa ia mencari Kurt yang kini sudah memiliki semua yang ia butuhkan untuk meluncurkan nuklir kecuali satelit taktis. Ethan bertanya pada sepupu Bogdan di mana satelit itu ditemukan. Pria itu berkata bahwa pihak Rusia secara diam-diam menjual satelit taktis usang pada sebuah perusahaan di Mumbai. Untuk mematikan satelit itu diperlukan kemampuan khusus yang tak bisa dilakukan seorang diri. Ethan pun menjemput ketiga anggota timnya untuk pergi ke Mumbai, India. Di dalam pesawat, Ethan menunjukkan wajah seorang pria yang bernama Brijnath. Brijnath memiliki satelit taktis yang mereka cari. Ethan dan timnya harus menghancurkan satelit itu sebelum Kurt datang untuk meluncurkan nuklirnya. Di sisi lain, Benji berkata mereka harus memasuki pusat server secara manual dan Bran lah yang bertugas untuk masuk ke sana melalui saluran kipas dengan menggunakan pakaian khusus. Scene pun berpindah di kota Mumbai, tepatnya di sebuah rumah mewah yang sedang mengadakan pesta. Di situ turunlah Ethan dan Jane dari mobil mewah mereka. Jane bertugas untuk merayu Brijnath agar mereka mendapatkan kode satelit darinya. Di sisi lain, Bran kini sudah berada di posisi sedangkan Benji bertugas untuk bekerja dengan Bran. Bran sedikit merasa takut melompat ke saluran kipas. Setelah Bran berhasil melompat, ia kemudian meletakkan sesuatu ke dalam mesin sehingga Benji berhasil mendapatkan lokasi di mana satelit itu berada. Namun, mereka masih menunggu Jane yang belum mendapatkan kode itu dari Brijnath. Di sisi lain, terdapat Kurt dan juga anak buahnya yang kini pergi menuju tempat di mana satelit itu dapat diaktifkan. Kurt membuka kopernya yang berisi alat pengendali untuk memprogram ulang satelit. Hal itu menyebabkan saluran kipas yang ada di sana bergerak lebih cepat dan menyulitkan Bran untuk bergerak. Sedangkan Jane kini menghajar Bridge untuk mendapatkan kode itu, namun sudah terlambat. Ethan pun menyuruh Benji untuk melacak keberadaan Kurt. Benji berkata bahwa Kurt berada di stasiun TV yang tak jauh dari tempat itu. Ethan kemudian pergi bersama Jane menggunakan mobilnya dengan kecepatan tinggi karena mereka hanya memiliki waktu 3 menit sebelum nuklir itu diluncurkan oleh Kurt. Di sisi lain, Kurt menghubungi petugas yang menjaga nuklir lalu memerintahkan petugas itu untuk segera meluncurkan nuklirnya. Ethan dan timnya benar-benar sudah terlambat karena misilnya sudah diluncurkan.
Namun Ethan tak menyerah, ia tetap melajukan mobilnya untuk membatalkan ujung ledak dengan mengambil koper yang dibawa oleh Kurt. Sesampainya mereka di depan stasiun TV, Ethan segera mengejar Kurt, sedangkan Jane mengejar Wistorm yang akan merusak seluruh kabel. Sayangnya Jane kehilangan jejak Wistorm dan terkena tembakan di perutnya. Di sisi lain, Ethan berusaha untuk mengejar Kurt yang berada di pabrik pembuatan mobil. Lalu terjadilah perkelahian antara Ethan dan Kurt yang memperebutkan sebuah koper. Namun tragisnya, Kurt bahkan rela melompat dari ketinggian dengan membawa koper itu. Ethan yang tak memiliki banyak waktu nekat menaiki sebuah mobil lalu menancap gasnya sehingga Ethan pun terjatuh. Untungnya ia masih selamat. Ethan segera merangkak keluar untuk mematikan bom itu agar tak meledak. Di lain tempat, memperlihatkan Brand sedang berkelahi dengan Wistorm yang sengaja mematikan listrik sehingga mereka tak dapat membatalkan bom itu. Lalu Benji menembak Wistorm agar mereka dapat menyelesaikan misi ini dengan segera. Setelah semuanya kembali normal, Ethan berhasil menekan tombol off di koper itu, maka bom nuklir tersebut tak jadi meledak di tengah kota, melainkan jatuh tepat di tengah lautan. Ethan yang masih terbaring menahan sakit dihampiri oleh agen Rusia yang selama ini mengincarnya. Saat agen itu melihat ke arah koper yang sudah dinonaktifkan Ethan, ia tersadar bahwa sebenarnya Ethan bukanlah musuh melainkan teman. Scene lalu berpindah di kota berbeda yaitu kota Seattle menampilkan Ethan yang sedang berbincang dengan Luther. Tak lama kemudian datanglah Jane, Benji, dan Brand dan setelah itu Luther pergi meninggalkan mereka. Ethan mengeluarkan sesuatu dari sakunya lalu memberikan mereka satu persatu misi yang wajib diterima. Benji dan Jane menerima misi itu sedangkan Brand tampak tak menerimanya. Brand mengungkapkan dirinya yang sebenarnya adalah agen Kroasia yang ditugaskan untuk menjaga istri Ethan, Julia. Namun Julia tewas dan Brand merasa tak bertanggung jawab terhadap tugasnya. Kemudian Ethan berkata bahwa Julia sebenarnya masih hidup. Ia hanya memalsukan kematian istrinya agar Julia tetap aman. Brand kemudian tertawa lalu menjabat tangan Ethan yang berarti mereka berteman dan Brand pun menerima misi yang diberikan Ethan. Ethan melihat ke arah lain di mana terdapat seorang wanita yang adalah Julia. Ethan dan Julia bertatapan singkat, lalu Julia pergi dan Ethan kembali menjalankan misinya. Dan film Mission Impossible Ghost Protocol pun selesai. Gimana guys, aksi Ethan kali ini sungguh menegangkan bukan? Silahkan kalian komen di bawah. Oke, terima kasih banyak buat kalian yang sudah nonton video ini sampai akhir. Sampai ketemu lagi bareng Mimin Guanteng di film-film selanjutnya. Dan jangan biarkan apa yang tidak dapat kamu lakukan mengganggu apa yang dapat kamu lakukan. Dadah.